Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Al-Khairiyah semester 4 Prodi Manajemen. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang uji reliabilitas tes retest dari mata kuliah Statistik 2 yang dibimbing oleh Pak Suryani. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman saya. Halo teman-teman, saya Anissa Aulia selaku pemateri 1, dan saya hari ini ditemani oleh Julia selaku pemateri 2. Jadi kita langsung saja ke materinya. Pasti banyak teman-teman di sini ada yang belum tahu apa sih arti dari uji reliabilitas tes retest. Di slide pertama kita di sini ada definisi reliabilitas atau pengertian reliabilitas. Jadi uji reliabilitas tes retest adalah metode untuk mengukur seberapa konsisten hasil tes dari waktu ke waktu dengan menguji subjek yang sama pada dua waktu yang berbeda dengan menggunakan tes yang sama. Di sini ada ketetapan atau keajegan alat ukur dalam mengukur apa yang diukur ya. Jadi ketetapan ini adalah pengertian dari reliabilitas. Jadi pengertian reliabilitas itu ketetapan atau keajegan alat ukur dalam mengukur apa yang diukurnya. Yang kedua itu pengertian dari reliabilitas itu ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Nah, di sini ada alat ukur yang tidak konsisten akan menghasilkan data yang meragukan. Nah, di reliabilitas itu ada ide pokok. Ide pokok adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Artinya, kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Selanjutnya ada ukuran reliabilitas. Yang pertama itu ada ukuran koefisien reliabilitas bergerak 0 sampai 1. Yang kedua ada semakin mendekati angka 0 maka semakin tidak reliable. Yang ketiga, semakin mendekati angka 1 maka semakin reliable. Yang keempat, ada skor koefisien di bawah 0,6 sebaiknya tidak digunakan karena menunjukkan kurangnya konsistensi alat ukur tersebut. Yang kelima, ada maka sebaiknya koefisien reliabilitas sebaiknya 0,7 sampai 0,9. Yang keenam, namun tidak ada koefisien reliabilitas bernilai 1. Nah, selanjutnya ada macam-macam reliabilitas. Yang pertama ada tes retest reliability. Tes retest reliability adalah mengukur konsistensi hasil tes saat diulang pada waktu yang berbeda dengan subjek yang sama. Yang kedua ada konsistensi internal, adalah mengukur sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Yang ketiga ada equipment atau paralel, yang artinya mengukur konsistensi antara dua versi atau tes yang seharusnya mengukur hal yang sama pada subjek yang sama. Yang keempat ada iterator reliability, yang artinya mengukur konsistensi antara dua atau lebih penilaian yang mengamati atau menilai hal yang sama. Selanjutnya ada materi uji tes retest. Yang pertama ada persiapan tes.
Jadi kita tuh harus menyiapkan tes yang sama untuk diberikan pada 2 waktu yang berbeda kepada subjek yang sama. Yang kedua ada pengambilan sampel, memilih sampel subjek. Yang ketiga ada pemberian tes, memberikan tes pada subjek pada waktu pertama diuji dan kemudian memberikan tes yang sama pada waktu kedua. Yang keempat ada perhitungan kolerasi atau menghitung koefisien kolerasi antara skor tes pada uji pertama dan tes pada uji kedua. Yang kelima ada interpretasi hasil atau menafsirkan koefisien kolerasi untuk menentukan seberapa koefisien hasil tes dari waktu ke waktu. Yang keenam ada analisis statistik, melakukan analisis untuk menguji koefisien dan kendala hasil. Yang ketujuh ada laporan hasil, melaporkan hasil uji reliabilitas tes retest beserta kesimpulan. Selanjutnya ada konsep reliabilitas tes retest. Konsep reliabilitas tes retest ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyajikan atau mengetahui reliabilitas dengan cara menyajikan tes 2 kali pada satu kelompok subjek dengan tenggang waktu antara keduanya. Adanya tenggang waktu di antara penyajian tersebut. Nah, yang pertama itu adalah tes retest ini dilakukan 2 kali, kemudian tes ini dilakukan pada satu kelompok dengan waktu yang berbeda. Alat tesnya sama. Nah, yang pertama ini alat tesnya sama, katakanlah yang pertama itu tes A, maka alat tesnya sama antara penyajian pertama dan penyajian kedua. Yang kedua subjeknya sama, katakanlah subjeknya X. Pada penyajian kedua juga diberikan subjeknya X, kemudian waktunya berbeda. Nah, ini ada waktunya, disebut dengan tes retest atau tes ulang. Ketika korelasi antara tes pertama dengan tes kedua mendekati angka 1, maka semakin reliabilitas. Tetapi jika mendekati angka 0, maka tidak variabel. Asumsi yang menjadi dasar adalah bahwa suatu tes yang reliable tentu akan menghasilkan skor tampak yang relatif sama apabila dikenakan 2 kali pada waktu yang berbeda. Ilustrasi tes retest. Contohnya di sini ada pengukuran pertama WPPSI, subjeknya X. Pertama IQ-nya 110, kemudian pada waktu kedua atau setelah 6 bulan berikutnya itu IQ-nya 112. Pada alat ukur yang sama itu kita menggunakan WPPSI. Hubungan antara alat ukur pertama dengan alat ukur kedua itu disebut dengan koefisien reliabilitas. Ketika mendekati angka 1 maka semakin reliable, semakin mendekati angka 0 itu semakin tidak reliable. Pengukuran terhadap objek yang sama sebanyak 2 kali itu harus memberikan hasil yang sama dengan asumsi tidak ada perubahan selama selang waktu antar pengukuran. Jadi nggak ada perubahan di sini, sehingga ada kelemahan dan kelebihan di dalam tes retest ini. Kelemahannya dan kelebihan itu karena adanya pengulangan tadi itu. Ada prinsip pengulangan memberikan tes berulang pada suatu subjek. Satu subjek yang sama dan juga itu berulang, kemungkinan ada kelemahannya. Nah, yang namanya reliabilitas menggunakan tes retest ini gitu. Selanjutnya ada kelemahan reliabilitas tes retest. Yang pertama, perubahan kondisi subjek sejalan dengan berbedanya waktu di antaranya kedua penyajian tes. Yang kedua, adanya efek bawaan, yakni ketika mengerjakan berbeda hasil dengan tes yang dilakukan kedua kalinya. Nah, yang ketiga ada proses belajar. Untuk mengatasi kelemahan tes retest yang tadi itu, yang pertama ada penggunaan parallel form. Diyakini sebagai solusi untuk menutup kelemahan tes retest. Nah, yang kedua, parallel form yaitu pengambilan data dengan 2 instrumen berbeda, di mana keduanya memiliki sifat ekuivalen. Nah, selanjutnya ada kelebihan reliabilitas tes retest.
Kelebihannya yaitu baik digunakan aspek psikologis non-kognitif, contohnya EPPS dan Warteg. Selanjutnya ada karakteristik tes retest reliability. Nah, yang pertama, nilai koefisien reliabilitas diperoleh dari korelasi skor pretest dengan skor post-test. Nah, yang kedua ada hanya sesuai untuk konstruk yang sifatnya tetap atau pemahaman konsep, kepribadian siswa dan lain-lain. Nah, yang ketiga memiliki kelemahannya yaitu di mana peserta didik telah menghafal jawaban dari instrumen tersebut. Terima kasih Kak Julia telah menyampaikan materi terakhir kita kepada teman-teman hari ini. Jadi gimana teman-teman? Pasti udah pada paham kan sama uji reliabilitas tes retest. Semoga presentasi ini bisa teman-teman pahami dengan mudah. Sekian dari kami. Wabillahi